Tapi menurut yang mengatakan ini, yang lebih pantas dalam keadaan kita sholat itu kan khusyuk. Ya nggak usah gini lah, begitu. Mungkin di sana juga punya. Sebuah musibah Yeah. atau apa itu kadang-kadang angin atau Okay. petir Yeah. atau apa itu kadang-kadang kan ada yang melakukan azan atau panci atau tuntunan. Oke. Jadi wawon itu disunatkan adzan fi shalah. Fi shalah ya. Fi shalah. Ya. Dasarnya adzan itu wa aslu masyru'iyatil adzan ar-ru'ya allati ra'aha sahabi al-jalil Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbah. Ini asalnya. Ya. Jadi sahabat Jalil Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbah ini bermimpi ada orang mendatanginya, mengatakan takulu Allahu Akbar, muni Allah Akbar itu, ya. Dan seterusnya. Akhirnya bilang sama kanjeng Nabi, yes itu bener itu wis. Oh, dan itu asalnya. Terus apa adzan selain sholat ada dan sunnah juga, bukan hanya untuk sholat, selain sholat pun ada. Disunatkan untuk adzan. Apa itu? Wa yusannul adzan fi ghairi shalah fi mawadi'a. Di beberapa tempat itu disunatkan adzan, bukan tempat-tempat itu. Artinya di tempat selain sholat ada kita disunatkan adzan. Apa itu? Al-mahmum, ya. Atau orang yang semaput, al-masru orang yang semaput, sunat diadzani, ya. Ketika marah, ya. Sunat diadzani, ya. Ya apa lek ngadani wong muring-muring yo. Terus ada orang kok kelakuannya jelek, entah anaknya atau kuda warat-marat dipegang diadzani. Ya. Anaknya kok tidak karu-karuan diadzani ke telinganya, ya. Ketika kobongan adzan, ya. Terus ketika ngamuknya jin kok ngamuk adzan, ya. Serupan betul. Ada kejadian seperti angin kencang itu, ya memang ada gitu. Ya. Dan Allah Akbar Allah dan seterusnya. Ya. Terus di telinganya maulid, ya. Anak yang dilahirkan sunnah diadzani, ya. Telinga kanan dan telinga kiri iqomah. Ya. Terus di belakangnya orang yang mau pergi. Ya pergi, namanya pergi kemana saja, ya. Lah sekarang haji itu kan orang sini kan cuma haji saja, umroh juga, tapi pergi yang lain kan enggak. Lelek ini hati-hati nih bolak-balik adzan, tenang pasar adzan, nyebut gaji adzan, ya memang begitu, iya sunnah. Dan komatnya, ya adzan dan dikomati, belakangnya, jadi ada di depannya, di belakangnya. Terus jadi yang mau pergi itu di belakang, di depannya. Makanya seperti prakteknya upacara apa itu pelepasan mau ibadah haji atau umrah itu kan begitu. Ya, dan dikomati berangkat, gitu. Ya. Terus ketika menurunkan mayit ke kuburan itu cuma dikiaskan saja itu. Dikiaskan ketika kita lahir ke dunia, ya, kita diadzani. Ketika kita meninggalkan dunia masuk ke alam kubur itu dikiaskan kepada dalil aslinya nggak ada, ya, itu dikiaskan saja dan nggak usah dirubah adzannya, komatnya nggak usah dirubah. Kadang dirubah komatnya di dalam kuburan itu ada yang kot komatil kiamah, jadi kot komat sungguh-sungguh telah datang opal kiamat itu kiamat. Lah ini keliru, nggak usah dirubah-rubah. Nggak ada itu dalilnya. Yes, salah itu sudah dikiaskan, jadi dirubah maneh. Ya. Nggak diadzani pun nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Itu jadi selain sholatul maktubah, bukan di dalam sholat juga sunat adzan. Ya. Seperti itu. Ketika ada orang yang semaput, ketika ada orang yang susah ya, kita adzani telinganya. Ya. Biar nggak susah. Ya.
setannya ngamuk, kesurupan bareng. Lek susah yo gak diadani, dikek duwe gak susah. Ngerti? Bisa dia. Diadani tambah ngamuk. Tambah ngamuk. Ketika ada orang semaput, gede marah ya. Terus ada orang atau hewan ya. Jadi waman sa'akhuluku min insanin au bahimatin. Itu adzan tuh atau pelesikomanya? Yang itu adzan. Yang iqamah itu tadi itu. Yang iqamah maulid sama musafir sama apa? Ngubur. Yang tadi itu kopongan dan sebagainya hanya adzan. Ya, hanya adzan saja. Jadi kayak gitu kan. Jadi motor tuntunan itu. Nggih. Diadzani ini. Betul, nggih, enten. Jadi aslinya niku mboten haji. Aslinya mboten haji aslinya. Jadi safar, nggih, safar. Diadzani, ya. Safar. Baik safar qasir atau safar tawil. Lu mau cedek atau atuh diadzani. Yen niku wau lek mriki adzan balik adzan. Ati bal-balan diadzani. Enggak belangkem men sing adzani. Dan itu adzan sendiri atau adzan diadzani orang lain? Anu, dan kan ngeten. Niku adzan sendiri napa diadzani? Ya diadzani nggih, boten adzan sendiri. Boten lek badhe berangkat kan. Lho nggih. Diadzani. Tetep diadzani. Nggih. Adzan dhewe kaya budal-budal dhewe. Nggih. Kita lek bayi maulid kan. Nggih. Itu mayu ini sebetulnya hanya kias aja. Dikiasakan nggih. Dari kesunatan Nggih. maulid. Tenggene kita pintu, tenggene buya lek mboten selepat ngono. Jadi niku dalil aslinya enggak ada, hadisnya enggak ada. Makanya tiang-tiang sing selain kita kan biasanya niku Arab niku. Itu cuma disamakan dengan kita keluar dari alam rahim ke alam dunia diadzani. Kita keluar dari alam dunia ke alam kubur ya diadzani. Seperti itu. Berarti hanya Dianggap safar. Ya. Safar alam. safar alam, bukan safar pindah alam. Ya. Seperti kemarin tuh apa tahiyat diubah-ubahkan dengan tidak, itu semua kedua-dua dalilnya itu sahih semua. Jadi makanya ada orang tahiyat kok digerak-gerakkan sini dan kita gini, terus gak usah apa? Gak usah aneh-aneh atau gak usah hukum itu. Di sini terangkan hadisnya kedua-duanya sahih. Tapi menurut yang mengatakan ini, yang lebih pantas dalam keadaan kita sholat itu kan khusyuk. Ya nggak usah gini lah, begitu. Mungkin di sana juga punya dalil sendiri, alasan sendiri. Kenapa kok gini? Yang gitu. Bahkan nggak usah usil. Mendingnya diteblek, nggak usah. Iya, kalau nggak tahu aneh. Terus saya terangkan misalnya. Dan lagi orang yang sholatnya kok begini dan rukuknya gini. Memang kita sholat itu kalau laki-laki dan perempuan harus lain. Kita disunatkan untuk merenggangkan gini. Nah, kita mengambil yang sedang-sedang saja untuk merenggangkan tidak seperti ini gitu loh ya. Hanya sama sebetulnya itu ya. Cuma kita tidak mengambil yang ekstrim ya. Kalau di sana itu kan ekstrim ya. Loh gini-gini dewe katanya itu. Begini. Memang untuk merenggangkan ini kalau laki-laki memang disunatkan. Itu tata cara rukuk sujud itu seperti itu. Ini dijauhkan dari lutut. Makanya begini ya. Nah, ya yang mana yang betul? Betul semua. Yang nggak betul yang nggak sholat ya. Lah gitu. Itu nggak usah sudah. Sendiri ya. Sendiri. Cuma ya seperti itu. Nah, kita ulama mentafsiri hadis yang menerangkan seperti itu ya seperti itu. Ulama kita itu kan biasa sholatnya seperti ya biasa seperti itu. Cuma saya akui memang sholatnya itu memang apa ya, lurus ya, memang baik betul itu ya. Iya, sholatnya itu betul. Ya. Seperti berjamaah itu.
Soft itu bukan hanya cuma lurus, tapi harus rapat. Mereka memang begitu melaksanakan sungguh itu ya. Lurus rapat. Kita kan enggak, salah gak lurus, bengkong-bengkong, salah benggang-benggang ya. Yang dimaksud rapat itu, jadi makanya di jamaah itu ada istilah itu kosong, ada istilah itu masih cukup. Kosong atau masih cukup itu dimasuki. Kosong memang kosong, nggak ada orangnya di depan itu. Kalau masih cukup, ya sudah rupanya penuh tapi benggang-benggang. Loh itu kan sunnah dimasuki itu, begitu loh. Kita kan nggak, biasanya kan ngalah dalam ibadah itu makruh. Al-isar fil qurab makruh ya. Jadi ngalah dalam ibadah itu makruh. Sampean sembahyang podo-podo gini ya. Kok di shop depan masih ada? Monggo. Gak usah monggo sampean naik ngarep po. Begitu gak usah monggo. Pasal ini koyo ngalah. Lah ibadah ngalah, liyan gak gelem ngalah. Gak keliru. Nek dum-duman ana sing ngarep. Monggo sampean mawon kula ngen kari-kari maju mboten asal mboten menapa. Lah sembahyang, terus ane sampean pun tengah jeng kula masih mburi-mburi mboten napa-napa. Ali sarfil qurab makruhun ya. Pun kula cepetaken cek tutuk nangka pira. Nggih. Wasunanu pun niku wau ngeten. Jadi lek tenggene kitab lintu ya. Sunnah-sunnah salat itu ya. Kalau diteliti sungguh itu banyak. Katanya di sini ausolaha ba'dhum ila 500 sunnah. Jadi dalam satu salatan itu menurut sebagian ulama bisa ketemu sampai 500, bahkan wa ba'dhum ila 800 sunnah. Sebagian ulama mengatakan sampai 800 kesunahan, wa ba'dhum ila 1000 sunnah. Jadi dalam satu salatan itu kalau dicari, kalau kita laksanakan semua itu ada 1000 sunnah. Sekali sholat kita dapat 1000 sunatan selain sholat, pahalanya sholat ya. Kesunahan-kesunahan. Yaitu sebelum sholat, ketika sholat, sesudah sholat. Kalau dikumpulkan satu sholatan bisa mencapai 1000 sunnah. Artinya apa? Di dalam sholat itulah penuh dengan pahala. Gitu loh, penuh dengan pahala. Ya. Itu kalau kita mau pahala yang banyak ya sholat, dilakukan semua kesunahan ya. Kita mungkin nggak terasa kalau kita sudah mendapat kesunahan gini kan sunnah, ini pegangnya ini sunnah itu pahala, naruhnya sini katakanlah megangnya betul, naruhnya salah kok di sini, lah ininya kan mendapat, ini angkatnya mendapat banyak sekali. Makanya ulama yang neliti itu sampai ketemu 1000 satu sholat tuh gitu ya. Sebelum walaupun itu sadar atau nggak sadar bahwa itu sunnah, betul, kadang-kadang kan kita nggak paham, betul banyak yang begitu ya. Bacaan ini sunnah itu bila dilakukan walaupun benar tapi kita nggak tahu kalau itu pahala ya, pahala, asalkan tidak meyakinkan yang fardu dijadikan sunat, itu yang fatal sholatnya ya. Kalau semuanya diyakinkan fardu semua ya nggak apa-apa, sehingga dibaca semua Allahu Akbar, dibaca takbiro terus apa dibaca semua. Kalau meyakinkan sunnah semua maka nggak boleh, itu sholatnya nggak jadi ya. Ya begitu. Makanya ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu termasuk rukun yang fardu yang kemarin kita bahas itu. Yang sunnah selain itu sunnah. Nah, sunnah kan ada dua, ada sunat abad, ada sunat hayat. Ya. Ya. abad itu yang berkonsekuensi dari satu. Betul, ada substansinya itu. Yang hayat tidak. Wa sunanu hautai pira-pira sunnati salat ba'da dukhuli ing dalem sause manjing biya ing dalem salat iku sayani loro. At-tasyahudul awalu suwiji tasyahud awal wal kunutu lan kunut fis subhi ing dalam salat subuh. Sunnah-sunnahnya salat ketika sudah masuk salat, artinya sunnah-sunnah di dalam salat, bukan di luar salat. Kalau tadi kan sebelum salat. Ini di dalam salat. Ketika orang itu melakukan salat, maka ada kesunatan yang sunnah dilakukan. Apa itu?
at-tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau diartikan as-sholatu utawi rahmat takzim. As-sholatu at-tahiyatu utawi penghormatan. At-tahiyatu utawi penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus al-mubarakatu kang den bakai. Tahiyatul mubarakat as-sholawatu lan pira-pira rahmat takzim. Tahiyatul mubarakatus sholawat at-thayyibatu pira-pira kang bagus iku lillahi kadhe Gusti Allah. Penghormatan, rahmat takzim yang penuh berkah dan yang baik itu hanya milik Allah. Ya. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Assalamu utai pira-pira keselamatan iku alaika muga-muga tetep ing atase panjenengan kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. He eling-eling para nabi. As-salat ya no? As-salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu utai keselamatan iku alaina muga-muga tetep ing atase kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi lan ing atase pira-pira wong kang bagus-bagus ing atase pira-pira kaulane Allah as-sholihin pira-pira kang bagus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa itu. Ya. Doa assalamu alayka assalamu alayna. Dalam sholat itu penuh dengan doa yang kita baca. Makanya secara bahasa sholat itu doa. Secara bahasa sholat itu doa. Karena dari awal sampai akhir itu penuh dengan doa. Mulai takbir, kabiro, fatihah itu doa semua. Makanya secara bahasa doa. Tidak dalam sholat doa. Makanya alangkah baiknya. Walaupun tidak disyaratkan, alangkah baiknya kita kalau mengerti maksudnya, gitu ya. Paling enggak walaupun tidak detail garis besarnya, itu. Seperti itu. Jadi sunnahnya sholat, ketika sudah menjalankan sholat ada dua. Satu tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah. Artinya sunnah apa? Ya kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalaupun toh tidak dikerjakan, ya tidak pengaruh terhadap keabsahannya sholat. Cuma sholatnya kurang sempurna. Karena itu termasuk pahala. Jadi kalau sholat diambil ringkas atau fardu-fardunya toh, ya namun gelise ya. Takbir fatihah sujud rukuk nggak baca apa-apa. Takbir nggak i'tidal nggak baca apa-apa. Sujud nggak baca apa-apa. Dan sebenarnya nggak baca apa-apa. Karena yang harus itu kan cuma fatihah sama tahiyat, salam, tahiyat akhir, ya. Ini takbiratul ihram, fatihah, tahiyat akhir sudah. Gerakan itu sudah itu toh. Yang lain kan sunnah itu. Ya. Duduknya, sujudnya lama. Gara-gara kita baca kesunahan, kita maksimalkan. Loh itu memang dianjurkan seperti itu. Loh gitu loh. Wal kunutu lan kunut fis subhi ing dalam salat subuh. Walaupun ini masih ada perdebatan atau khilaf, tapi yang jelas mazhab Syafi'i mengatakan ini adalah termasuk sunnah di dalam salat subuh. Termasuk salat sunat itu tidak harus. Kan ini saya sering ngaji itu yang dinyatakan mesti kunut ya. Pak saya omong salat subuh mboten kunut ya napa? Berarti kan minggu wau mboten semerap dik pun disunnai sholat yang di sunnah-sunnahnya sholat dik pun di rukunnya sholat. Dan mboten nggih, mboten. Justru banyak yang mengatakan, "Lho, mboten apa-apa ta Pak kabiro niku mboten diwaca." Gitu. Lho ngono sing dibahas di dhuwur-dhuwur ya. Wong kabiro gak ngerti ya. Sing nisor gak ngerti dasare, sing dhukur dibahas ambruk ya. Kalau pondasinya nggak kuat, bangunan di atasnya mapan ya ambruk nanti.
Makanya dasar itu perlu.